Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memohon izin untuk melakukan video vlog yang nantinya akan saya upload di YouTube berkaitan dengan tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen penguji atau pengampunya Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Berikut soalnya. Nah, di sini saya akan buka file PPT-nya. Soal yang diberikan seperti yang tadi saya sampaikan di Word, saya tulis lagi di PowerPoint ini dan saya akan menjelaskan. Soalnya apa aja? Yang pertama itu menjelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Soal yang kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya. Soal nomor 3, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC, berikan contoh kasusnya. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Soal yang kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Saya akan bahas mengenai soal yang pertama, mengenai perbedaan karakteristik sistem dan klasifikasi sistem informasi. Baik, karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batasan sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Jadi, dari karakter tersebut dibentuklah 8 komponen utama. Yang pasti yang pertama itu adalah komponen. Komponen itu dia yang menyusun atau dia yang terdiri dari beberapa unsur. Yang kedua itu adalah boundary, batasan sistem. Unsur tersebut pastinya memiliki batasan. Nah, batasan tersebut bisa di-skat atau bisa dikatakan boundary yang nantinya akan dikembangkan menjadi environment. Environment itu adalah lingkungan luar sistem. Nah, selain batasan dalam, dia ada lingkungan luar dari sistem tersebut. Nah, untuk menghubungkan keduanya dibutuhkan namanya interface, penghubung sistem. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar user atau pengguna yang menggunakan sistem tersebut bisa memahami atau bisa mengoperasikan sistem tersebut untuk dilakukan input, output, dan proses. Pastikan setiap pekerjaan itu kita biasanya melakukan input, masukan seperti mengetik, terus ya ketika tersebut diolah menjadi gambar ataupun diolah menjadi PowerPoint seperti sekarang, dan outputnya pastinya nanti akan ditampilkan ke layar ataupun membentuk video. Itu contoh dari komponen karakteristik. Nah, yang terakhir tuh sasaran dan tujuannya sistem tersebut apa, itu objektifnya dari karakter sistem tersebut dan goals-nya harus jelas. Itu yang dimaksud dari karakteristik sistem. Berikut dari klasifikasi sistem, itu adalah bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya, memiliki akhir tujuan yang berbeda dari setiap kasus. Terusnya kasus tersebut dibedakan menjadi sistem abstrak dan sistem fisik. Jadi abstrak sama fisik ini berlawanan ya. Sistem deterministik dan sistem probabilistik, terbuka dan tertutup, sistem alamiah dan sistem buatan, sistem sederhana dan sistem kompleks. Itu berkaitan dari klasifikasinya. Kenapa kok saling bertentangan? Yaitu kembali lagi ke yang pertama, dari karakteristik. Setiap sistem itu memiliki batasan. Nah, makanya di sini ada batasan dalam atau boundary atau lingkungan luar, and environment. Nah, mungkin atau yang saya pahami, sistem abstrak dan sistem fisik itu berkaitan dengan apa sih? Abstraksi ataupun sistem yang menyusun yang tidak terlihat secara fisik. Itu yang masuk dengan sistem abstrak. Terusnya sistem fisik itu yang kelihatan
sama kita, seperti misalkan tombolnya itu diproses untuk simpan atau untuk mengedit, kurang lebih seperti itu. Itu penjelasan dari saya untuk nomor 1. Untuk nomor 2, tim pengembang siapa aja sih? Tim pengembang yang pasti itu yang paling pertama, yang paling atas itu adalah project manager. Dia itu yang bertanggung jawab atas sistem yang dikembangkan. Emang sih si project manager itu punya tugas yang lebih sedikit dibanding sistem yang lain, dibanding tim yang lain. Namun tanggung jawab yang diberikan itu jauh lebih besar dibanding tim yang lain. Tanggung jawabnya itu yang tidak lain dan tidak bukan itu, dia menyusun semua rencana kerja tim, lalu dia juga mengevaluasi kinerja tim, semuanya dievaluasi oleh project manager. Yang kedua itu adalah sistem analis. Sistem analis itu dia yang merancang UI UX, user interface atau user experience atas keinginan user. Jadi si sistem analis ini dia yang lebih menerjemahkan kebutuhan user. Diterjemahkan seperti apa sih? Diterjemahkan seperti kebutuhan yang misalkan berkaitan dengan sistem, pembiayaan, lalu rentang waktu dan desain sistem yang dikembangkan. Jadi semua itu saling keterkaitan. Nah, semuanya itu dijelaskan oleh sistem analis. Kalau nggak ada sistem analis, mungkin programmer bisa menjelaskan, tapi mungkin lebih redundansi di sini atau lebih berlebihan lah gitu. Terus untuk yang ketiga, yang nggak lain itu adalah programmer. Programmer itu dia intinya yang menciptakan program. Apa aja sih gitu tugas-tugas ya, banyak banget pastinya. Nah, biasanya tim programmer itu nggak cuma 1 atau 2 orang, biasanya melibatkan hampir sekitar 3 atau 4 orang, karena di bagian misalkan back end atau front end itu minimal harus ada 2 orang ketika menyusun suatu sistem. Ini berlaku untuk sistem yang dikembangkan lumayan besar proyeknya. Itu menurut saya, pengalaman saya ya. Kalau misalkan nih di front end itu cuman ada 1 orang doang, dia nggak bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Bener kan nih kerjaan itu tersebut, atau apa nih yang kurang dari pekerjaan tersebut? Mungkin sistem analis bisa, tapi kan dia lebih ke menerjemahkan kebutuhan si user. Jadi si analis itu udah punya tugasnya sendiri yang lebih berat. Nah, si programmer ini kan lebih ke teknis. Dia biasanya butuh partnernya untuk menyederhanakan atau mengkoreksi programnya baik di front end maupun back end. Itu menurut dari pengalaman saya. Dan di situ yang pasti tujuannya itu adalah menerapkan skema konfigurasi atau skema codingannya lah gitu, dan berkolaborasi dengan tim desain. Itu udah pasti, karena programmer kalau tanpa desain itu sekarang udah bisa dibilang masakan tanpa bumbu lah gitu. Nah, yang keempat itu adalah database administrator. Biasanya perusahaan yang besar itu pasti membutuhkan database yang sangat luas ataupun sangat kompleks. Nah, di sini biasanya mereka menyewa atau mempekerjakan database administrator yang handal, yang fungsinya yang pasti itu merancang dan menerapkan skema ataupun konfigurasi basis data seperti big data. Nah, itu sebenarnya harus ditangani oleh database administrator yang mungkin sekarang udah masuk ke data science. Cuman sebelum ada big data atau sebelum ada data science, tugas dari database administrator itu yaitu dia yang menerapkan analisa redundansi DB yang tadi saya bilang berlebihan. Kadang data itu yang dimasukkan user kan kadang suka nggak cuma 1 ataupun bisa lebih dari 1. Nah, biasanya itu bersifat redundansi. Nah, di sini ketika sudah bersifat redundansi, harus dan perlu di-tuning. Tuning itu apa aja sih? Tuning itu berkaitan dengan buffer. Buffer itu memori. Jadi memorinya dibersihin,
Jadi kapasitas memori itu kalau udah berlebihan harus dibersihin. Kapasitas dari transaksinya misalkan kayak log ataupun data transaksi yang seperti history itu tersimpan juga. Nah, itu biasanya menyebabkan banyaknya redundansi. Nah, yang ketiga itu biasanya number of share file. Ini adalah log atau jejak file yang dihasilkan dari konfigurasi. Nah, setelah itu evaluasi database. Nah, ketika melakukan update sistem ataupun konfigurasi. Kurang lebih seperti itu. Tim pengembang yang kedua atau part keduanya itu yaitu yang lain adalah network engineer. Network engineer itu dia itu yang bertanggung jawab atas sistem jaringan komputer. Kenapa sih network engineer masuk ke bagian tim pengembang? Karena sekarang ini sudah tidak mungkin lagi kita mengembangkan aplikasi yang sifatnya standalone ataupun hanya terinstall di HP aja ataupun di laptop aja, karena dia harus menyambungkan data ke server, data ke end user yang lain. Nah, itu butuh sekali infrastruktur IT yang handal. Makanya di sini saya masukkan network engineer. Untuk tugasnya itu dia membangun, mengimplementasi, memaintenance dan mengupgrade desain jaringan komputer, lalu memonitoring aktivitas jaringan tersebut. Apakah udah aman atau belum? Apakah udah efisien atau belum? Jika belum atau jika ada yang kurang harus di maintenance atau di upgrade, seperti itu implementasinya. Lalu yang kedua itu adalah auditor IT. Auditor IT itu dia yang mengidentifikasi risiko dari sistem yang berjalan. Kok masuk auditor IT? Emang tugasnya dia apa sih? Justru auditor IT itu tugasnya yang paling bisa dibilang yang harus ada. Kenapa harus ada? Karena untuk mengecek atau mengkontrol sistem, mau dia jaringan, mau dia basis data, ataupun informasi yang udah jadi di sistem atau firewall, itu harus dicek satu persatu kelayakannya. Nah, kalau untuk sistem analis juga nggak mungkin, karena mungkin dia memiliki tugas yang cukup banyak. Nah, makanya di sini kebanyakan kalau proyeknya itu cukup besar, perusahaan itu biasanya menyewa tenaga untuk auditor IT. Ya, di sini mengecek semuanya itu oleh auditor IT. Lalu selanjutnya itu ada tester dan dokumenter. Tester dan dokumenter ini biasanya dipisah. Nah, tergantung dari proyeknya sendiri, tapi ada juga yang digabung. Kenapa kok digabung? Biasanya setelah dicek bug-nya, terusnya errornya, terusnya logic errornya juga, atau syntax errornya. Nah, dia itu akan dicatat pengecekan tersebut. Lalu, kalau misalkan pengecekan tersebut udah bagus mutunya, akan dibuat dokumentasi sistemnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang paling terakhir itu adalah business analyst. Business analyst ini sosok ataupun tim, bagian dari tim yang sangat vital, yang sekarang ini sangat vital dan atau sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kenapa sih sangat vital atau sangat dibutuhkan? Karena dia itu memiliki tanggung jawab untuk menentukan strategi bisnis melalui teknologi. Di siapa sih sekarang yang nggak berkembang pakai teknologi? Udah pasti banyak banget kan yang pasti memanfaatkan teknologi. Nah, sini peranan dari business analyst. Nah, tugas-tugasnya itu yang pertama yang pasti itu dia menganalisis dan merancang strategi bisnis yang dibutuhkan. Tuh, jadi dia yang menganalisis semuanya apa aja nih yang dibutuhkan di masa depan. Terus saya mengumpulkan dan mengidentifikasi business requirement. Nah, ini kebutuhan bisnisnya harus dianalisa apa aja kebutuhannya. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai tim pengembang. Nomor 3, tahapan SDLC, System Development Life Cycle, dan beserta contohnya.
Nah, di sini untuk tahapan SDLC atau System Development Life Cycle itu saya mengambil tahapan dari yang paling pertama ataupun contohnya yang secara breakdown, secara terperinci itu dari sistem planning. Apa sih sistem planning itu? Sistem planning itu dia ya tahapan-tahapan yang menekankan aspek studi kelayakan pengembangan sistem seperti pembentukan konsolidasi sistem, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, terus ya mengidentifikasi masalah-masalah yang harus diselesaikan. Terus yang keempat, menentukan evaluasi atau menentukan dan evaluasi strategik yang digunakan dalam pengembangan sistem. Yang pasti yang terakhir itu penentuan prioritas teknologi. Itu semuanya di role atau di breakdown di sistem planning. Di sistem analis tahapannya dia akan menganalisis bagaimana sistem tersebut dijalankan. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan fungsi sistem tersebut yang sudah dicek di sistem planning, sehingga jika dibutuhkan pembaharuan sistem nanti akan dianalisis di sini. Apa aja sih aktivitasnya? Aktivitas itu yang pertama melakukan studi literatur. Itu pasti karena kalau tidak ada studi literatur biasanya analisanya akan berantakan. Yang kedua itu adalah brainstorming. Jadi di dalam tim itu harus ada brainstorming. Intinya tuh dia harus mengembangkan modelnya harus tepat sasaran gitu ya. Itu maksud dari brainstorming. Yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang dan solusi yang mungkin diterapkan. Yang keempat, menganalisa kebutuhan sistem dan membuat batasan sistem seperti boundary. Dan yang terakhir, mendefinisikan kebutuhan sistem. Itu adalah tahapan analisis. Tahapan selanjutnya itu adalah tahapan desain atau sistem desain. Tahapan ini adalah hasil dari seluruh analisis tentang pembahasan spesifikasi dari rancangan atau cetak biru. Intinya itu desain itu menghasilkan cetak biru dari tahapan sebelumnya, yaitu tahapan sistem analis berupa desain, pola, dan komponen sebuah sistem, fitur, dan operasinya pada sistem tersebut dideskripsikan secara detail di sistem desain. Aktivitasnya itu yang nggak lain menganalisa lagi interaksi objek dan fungsinya. Jadi setiap desain, pola, dan komponen harus dianalisa lagi interaksinya. Udah pas atau belum gitu. Yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Jadi setelah dianalisis fungsinya sama objeknya, mulai dibuat tabelnya, terusnya tabel tersebut di-trigger kemana gitu. Itu disebut modeling database atau modeling DB. Nah, yang paling terakhir itu adalah merancang UI. Ini yang biasa kita sering lihat, misalkan kayak kita mau mengakses misalkan aplikasi Gojek. Nah, itu UI-nya itu yang biasa kita lihat itu yang berbasis Android. Nah, itu dirancang di tahap sini. Setelah tahapan tersebut selesai ataupun menghasilkan final, setelah itu baru dilakukan sistem implementasi atau coding. Nah, di sini implementasi rancangannya yang harus ditekankan itu harus sesuai dengan database yang sudah dibuat skemanya. Nggak boleh melenceng atau nggak boleh dilebih-lebihkan dari tahapan desain. Lalu yang kedua, aplikasi juga harus sesuai dengan rancangan sebelumnya. Kalau nggak sesuai, biasanya ini akan menghasilkan timeline atau sprint yang mundur. Itu sangat tidak efisien. Nah, setelah berjalan cukup lama sistem implementasi dan menghasilkan suatu prototipe lah gitu, prototipe atau versi satunya. Nah, di sini ada si tester aplikasi itu melakukan sistem debugging, pengujian atau testing dari program yang dibuat.
itu untuk mencari bug-nya atau errornya. Error bisa error syntax error ataupun logic error, ataupun permasalahan lain, misalkan ada request klien yang tertinggal, itu harus disesuaikan di sini dengan metode black box ataupun white box. Tuh, dan yang paling terakhir itu sistem maintenance. Dari hasil uji coba, si pengembang atau tim pengembang itu mendapatkan report apakah report tersebut kurang baik ataupun cukup baik. Nah, bisa di sini akan dilakukan reporting. Setelah reporting tersebut keluar, butuh sekali namanya maintenance agar fitur yang bisa dikembangkan dari kekurangan sebelumnya bisa ditambahkan di sini. Jadi ketika melakukan sistem maintenance, dicekking atau di list lagi apa aja sih kekurangannya. Setelah kekurangannya cukup cukup banyak di listnya atau cukup rinci, didesain ulang. Perlu gak nih interaksi yang sebelumnya, ataupun perlu gak nih dikembangin dari interaksi sebelumnya. Jika perlu, bisa langsung masuk ke tahap 3, atau jika hanya ditambahkan sedikit, mungkin bisa langsung masuk ke sistem implementasi. Biasanya ini ada error misalkan di coding atau apa, nah dia biasanya langsung ke implementasi. Itu penjelasan saya mengenai nomor 4. Mohon maaf, kondisi kurang stabil di sini. Untuk nomor 4 di sini adalah faktor kelayakan dan faktor strategik. Saya akan menjelaskan faktor kelayakan itu dibagi atas 5. Yang paling pertama itu adalah technical, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dan dikembangkan atau diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada ataupun teknologi yang baru. Jadi di sini harus dianalisa lagi faktor kelayakannya. Dari faktor ekonomi, menunjukkan dana yang ada atau yang tersedia mendukung atau tidak dari sistem yang diusulkan. Legal maksudnya itu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dikembangkan dan kemampuan perusahaan itu untuk menunaikan kewajibannya, itu dari legalitas. Untuk dari operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia cukup atau harus ditambah, karena di sini dengan berjalannya sprint atau berjalannya schedule, biasanya itu ada penambahan. Nah, di sini biasanya suka ada masalah di bagian operasional. Ini sedikit aja saya sharing mengenai pengalaman pribadi, ya sedikit aja sih gitu. Nah, balik lagi ke masalah ini. Yang kelima itu adalah schedule. Schedule itu adalah sistem yang diusulkan harus berlaku dalam satu kerangka waktu yang logis. Itu dari faktor kelayakan. Dari faktor strategik, ini lebih ke strategi ataupun efisiensi lah gitu. Dari produktivitas, dari diferensiasi maupun dari manajemen. Dari produktivitas itu mengukur jumlah output atau kuantitas dari hasil yang diinput. Nah, tujuannya itu mengurangi atau menghapus biaya yang nggak dibutuhkan. Itu dari faktor strategik. Yang kedua, diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya. Dia produknya sama atau tidak, pelayanannya sifatnya sama atau tidak dengan kompetitornya, itu dari segi diferensiasi. Dari segi manajemen, itu diartikan menunjukkan seberapa baik sistem informasi tersebut untuk membantu pekerjaan, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Nah, itu dari perbedaan faktor strategik. Baik, untuk soal nomor 5, tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem itu dibagi menjadi 4. Ini harus dikerjakan atau dilakukan oleh para sistem analis.
Yang pertama itu adalah identify. Yang pasti dia harus mengidentifikasi masalah apa aja, kebutuhannya, masalah yang ditemui apa aja. Yang kedua harus dipahami dari masalah tersebut. Nah, nanti setelah dipahami, setelah dimengerti masalahnya atau diidentifikasi, lalu dilakukan analyze atau melakukan analisis data atau sistem. Biasanya di sini yang dianalisis itu masalah-masalah yang sekarang muncul dan yang akan muncul di kemudian hari. Itu harus dianalisis benar-benar di sini. Nah, setelah kedua tersebut bisa diidentifikasi, nah harus ditulis atau dibuatkan reportnya agar nantinya laporan tersebut relevan atau tidak tuh dengan kebutuhan klien. Jika tidak relevan, kita akan melakukan identify lagi. Misalkan jika udah relevan, ya itu mungkin udah akan jadi report yang nantinya akan dikembangkan ke tahapan selanjutnya. Baik, untuk penjelasan video vlog dari UTS pengembangan sistem informasi sudah selesai. Yang saya bisa sampaikan seperti itu. Mohon maaf sekali kalau video yang saya rekam ini kurang bagus atau kurang baik, yang dikarenakan mungkin karena faktor teknis ataupun faktor seperti tadi ada anak nangis. Saya mohon maaf sebelumnya. Intinya saya akan terus berkembang dari video ini dan saya minta dukungannya dari semuanya, dan terima kasih juga untuk Pak Agung sudah memberikan tugas supportnya juga untuk saya. Insya Allah dengan ini saya bisa berkembang lebih baik lagi. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.